Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Juni 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasihilah musuhmu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kitab 1 Raja 21 ayat 17 sampai dengan 29 dan Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari kita setelah membaca Injil hari ini, saudara, pasti ada hatinya yang menggumel, menggerutu. Kenapa? Perkataan dan ajaran Tuhan Yesus yang tak dimasuk akal, saudara. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Siapa yang bisa menerima saudara yang disakiti, dibenci oleh orang yang menjadi musuh kita? Kita harus menerimanya, mengasihinya, dan berdoa untuknya. Tapi inilah kehendak Allah yang mengajarkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang adalah kasih, saudara, menghendaki anak-anaknya pun memiliki kasih. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Saudaraku, Bapa kita pun tak memperlakukan perbedaan yang baik maupun yang jahat, saudara. Baik orang benar maupun tidak benar. Semua dikasihinya, diberi matahari, udara yang sama, saudara. Nah, bagaimana kita sebagai anak tidak menyerupai Bapa kita di sorga? Mengasihi dan mendoakan musuh memang sulit, saudara. Namun sebagai anak-anak Allah, kita harus lakukan ini. Karena Yesus sendiri telah melakukannya. Pertanyaannya, bagaimana kita mampu untuk mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita, saudara? Kita harus fokus akan misi hidup kita. Seperti halnya Yesus, di mana misinya adalah makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Itu pun saudara-saudara menjadi misi hidup kita, yaitu melakukan kehendak Bapa, di mana kehendak Bapa adalah kasih. Kita pun saudara-saudara harus sadari bahwa Allah tak menghendaki satu peristiwa yang terjadi di luar kehendaknya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Matius 10 ayat 29. Dan perlu diingat oleh kita, saudara, bahwa tanpa pimpinan bimbingan Roh Kudus, kita tak memiliki kemampuan untuk melakukan kasih ini, saudara. Kita tidak dapat melakukan mengasihi musuh kita. Kita harus bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah dan teladan, saudara, tetapi juga telah mengalahkan musuh utama kita, yaitu kuasa dosa, dan memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Ingat, saudaraku yang terkasih, Kristus telah mengasihi kita sejak kita masih memberontak, dan kita didamaikan dengan Allah oleh kematiannya di atas kayu salib. Sebab jikalau kita, saudara, ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Karena oleh kasihnya Kristus Yesus Tuhan kita, maka
Maka saudara-saudara, selayaknya kita pun mengasihi musuh-musuh kita. Supaya kita dapat semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini merupakan penggenapan dari hukum Taurat, di mana Yesus sang junjungan kita, saudara, menyampaikan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari saudara-saudaraku, kita mau serupa dengan Yesus Kristus. Kita mau melakukan apa yang telah Dia lakukan terlebih dahulu. Kita mau menjadi anak-anak Allah yang baik dan dibenarkan dengan memperlakukan musuh kita lebih baik dan lebih baik dibanding orang yang tidak baik melakukan musuhnya. Mintalah senantiasa urapan kuasa Roh Kudus, saudara, setiap hari, setiap saat, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi siapapun, termasuk musuh kita yang telah berbuat jahat, dan berdoa untuknya. Tuhan Yesus, tuntunlah kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengasihi dan berdoa bagi mereka yang telah berbuat jahat kepada kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.